plus minus, ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kita semua bisa melihat itu semua sebagai satu rencana Allah, kehendak Allah di dalam setiap kita untuk mengalami itu semua. Menjikat waktu, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang bagaimana menjadi generasi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Kenapa saya mengambil tema ini? Satu alasan yang kuat bagi saya pribadi adalah di tengah situasi dan kondisi yang mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang agak sulit kita terima, agak sulit kita pahami, tetapi itu terjadi dan kita harus lakukan itu. Sehingga kita di sini memerlukan satu penguatan, yaitu bagaimana khususnya kita dan generasi kita itu menjadi generasi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Karena khususnya mahasiswa yang mengikuti kuliah online, dan semua kita hari ini dan sampai saat ini masih online, kita berkecimpung di dalam dunia maya, media sosial, yang dahulu mungkin kita alergi dan sebagainya, tetapi hari ini kita harus bersinggungan, bahkan kita seolah-olah harus menyatu dengannya. Ada banyak hal, saudara-saudara, yang menjadikan satu pengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin kita dapat memiliki wawasan luas, ya, tapi di sisi lain risiko juga tinggi di dalam kita melihat dunia yang terbuka itu. Sehingga saudara-saudara, sisi lain dalam satu perangkat kita bisa buka firman Allah, bisa baca Alkitab, tapi sisi lain kita juga bisa buka yang lain. Ini sebuah hal yang realistis bagi kita, di mana semakin tinggi sebuah teknologi atau modernisasi semakin berdampak juga, baik itu positif maupun negatif, sehingga perlunya sebuah generasi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus ini. Di mana generasi itu di mana mampu menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, tetapi tetap berpegang kepada bagaimana berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus itu. Kita baca dulu dalam firman Tuhan. Dalam Kolose pasal 2 ayat 7 sampai 9. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu. Kalau kita melihat ayat-ayat ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana seorang yang telah menerima Kristus ini harus berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, khususnya dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Karena ada satu ancaman di mana ada satu keadaan di mana kita akan ditawan dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Jadi ada satu kegoncangan, ada satu yang membuat iman kita goyah, saudara-saudara di sini, sehingga perlunya kita berakar di dalam Dia. Khususnya salah satu
dengan kita masuk dalam perkuliahan di Sekolah Tinggi Alkitab Jember yang membekali kita untuk memiliki satu pemahaman yang benar tentang Kristus itu. Sehingga di sini kalau kita melihat ada banyak yang membuat iman kita goyah, yang membuat iman kita goncang. Khususnya kalau saya masih menghubungkan dengan dunia medsos, kapan saja saudara bisa mendengar khotbah, kapan saja saudara bisa mendengar ajaran, bahkan saudara dengan satu handphone, dengan satu gadget, bisa banyak mendengar khotbah-khotbah, renungan-renungan firman Tuhan, bahkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa semua itu bermuara kepada Kristus? Apa dasarnya ajaran Kristus atau bukan? Sehingga di sini ada banyak hal-hal khususnya juga ajaran-ajaran yang dibangun oleh ajaran manusia itu sendiri. Ada terjemahan lain dari firman Allah yang hidup seperti ini. Saya suka membaca ini karena ada kata tumbuh di sana. Hendaklah saudara berakar di dalam dia dan memperoleh kekuatan dari dia. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya berakar, tapi tumbuh dan menjadi kuat, serta bersemangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang telah dilakukan. Ayat 8. Jangan biarkan orang lain merusak iman dan sukacita saudara dengan filsafat dan ajaran yang salah dan dangkal yang berdasarkan pikiran dan gagasan manusia, yang bukan berdasarkan pengajaran Kristus. Ini saya harap kita berhati-hati dalam dunia keilmuan, khususnya pengetahuan. Di dalam dunia teologi, karena dalam dunia teologi, keilmuan, pengetahuan, filsafat ini sangat tipis sekali bedanya dengan ajaran Kristus yang diajarkan lewat Alkitab, lewat pengetahuan, lewat keilmuan itu. Tetapi sekali lagi di sini dikatakan, jangan dibiarkan orang lain merusak iman dan sukacita saudara dengan filsafat dan ajaran salah dan dangkal yang berdasarkan pemikiran dan gagasan manusia. Karena ingat, manusia bisa merancang grand design di dalam membangun misalnya keharmonisan, membangun suasana damai. Itu bisa dibangun dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan manusia. Tetapi permasalahannya adalah apakah itu berdasarkan pengajaran Kristus atau tidak. Sumbernya Kristus atau bukan. Karena mengarahnya di dalam ayat 9. Perhatikan di sini. Karena di dalam Kristus terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Artinya, Yesus Kristus sebagai manusia telah sempurna mengerjakan semuanya itu. Sehingga saudara-saudara, dengan satu harapan kita semua yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus itu, di mana kita menjadi serupa dengan gambarnya, menjadi serupa dengan Kristus itu. Itu tujuan utamanya. Apalah artinya sebuah gelar? Apalah artinya sebuah kedudukan kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus pada akhirnya? Tetapi saudara-saudara, kita mengingat bahwa kita juga harus mengusahakan membangun bangunan keilmuan yang baik khususnya dalam teologi itu. Sehingga diperlukan upaya dan usaha kita. Sehingga dengan satu harapan, dengan kita masuk dalam perkuliahan, kita masuk dalam kampus di Sekolah Tinggi Alkitab Jember itu, dengan satu harapan, supaya kita menjadi generasi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah itu.
Sehingga diperlukan di sini sebuah bagaimana kedekatan kita dengan Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus itu yang menjadi tujuan utama kita. Sehingga tetap kita memandang bahwa STA Jember sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan yang harus kita dukung, kita support, dan kita doakan terus, sehingga menjadi satu sarana di mana membangun generasi yang berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Apa itu berakar, saudara-saudara? Berakar mungkin secara sederhana saya dapat definisikan kiasan mendalam benar atau tertanam dengan baik, atau berpegang teguh. Sehingga di dalam berakar ini, saudara-saudara, kita tetap berpegang teguh. Kita tertanam dalam ajaran-ajaran Kristus yang tidak digoyahkan oleh ajaran gagasan manusia itu yang akhirnya merusak iman kita. Ada banyak hal, saudaraku, kalau kita banyak contohkan, misalnya ajaran-ajaran tentang kemakmuran yang akhirnya membuat kita salah persepsi tentang kita mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mencapai tujuan Kristus itu. Terus ada banyak hal-hal yang lain yang terjadi di sekeliling kita, yang merusak iman kita, sehingga kita tidak memenuhi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yohanes Pembaptis berkata dalam Matius pasal 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sebagai satu peringatan buat kita, di mana setiap kita harus menghasilkan buah, dan buah itu buah yang baik, bukan sekedar berbuah, tapi buah yang baik. Kalau tidak terjadi menghasilkan buah yang baik, maka dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini menjadikan satu peringatan buat kita, di mana kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah itu bagi Kristus. Kita memiliki satu misi, amanat agung itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan, dan aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Kita harus berbuah yang baik bagi Kristus. Kalau tidak, maka akar itu di dalamnya kapak sudah tersedia pada akar pohon, ditebang dan dibuang. Mengingatkan kepada kita sekali lagi untuk kita harus tetap kuat di dalam Dia. Bertumbuh. Bertumbuh memiliki arti bertambah besar, dewasa, dan sempurna. Terus ada pertambahan. Terus ada pertambahan dan pertambahan. Ada perkembangan, ada pertumbuhannya. Sehingga waktu seorang mengikut Kristus, dia tidak mengalami stagnasi atau dalam kondisi stuck dan berdiam, tidak bertambah, tidak berbuah. Atau malah lebih buruk. Dan Allah mau, saudara-saudara, kita bertumbuh terus ke arah Kristus yang adalah kepala dalam Efesus pasal yang keempat. Kita terus bertumbuh dan bertumbuh ke arah Dia. Saya sering katakan, saudara-saudara, waktu untuk kita bertumbuh ini terbatas. Usia kita ini terbatas. Sehingga kita harus mengingat bahwa menjadi tua itu pasti, untuk dewasa itu pilihan. Kita mau belajar kepada Tuhan atau tidak. Kita mau bertumbuh dalam iman kita atau tidak. Kita mau memaksimalkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan
dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri atau tidak. Ini semua adalah sebuah keadaan membutuhkan respon dari kita. Di mana ada satu upaya dan usaha yang termasuk di dalamnya kita banyak belajar, baik melalui keilmuan dalam teologi, belajar kitab suci itu, dan juga lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudara-saudara, kita harus memaksimalkan hidup kita. Belajar, tapi juga harus mau diajar untuk kita bertumbuh bersama di dalam Kristus itu. Terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Karena tidak mungkin akan berbuah kalau tidak bertumbuh dan berakar. Kita tidak akan pernah berbuah kalau tidak bertumbuh dan berakar, saudara-saudara. Apalagi menghasilkan buah yang baik. Sehingga saya senang sekali kalau ada mahasiswa yang suka belajar. Memaksimalkan hidup untuk belajar. Mengenal Tuhan melalui kitab suci sekali lagi dari dalam juga kehidupan sehari-hari. Sampai menjadi serupa dengan Kristus. Sampai menjadi sekarakter dengan Kristus. Seperti Bapa. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Saya tidak jelaskan bertumbuh itu ada faktor eksternal dan internal. Sekarang berbuah. Ingat saudara-saudara, ending dari, karena ini sebuah kiasan hidup kita, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus itu, diberikan gambaran seperti pohon yang berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Untuk mencapai satu buah, dan buah itu matang, saudara-saudara, akar harus kuat. Harus tetap setia berpegang teguh kepada kebenaran Kristus. Dan terus bertumbuh di dalam Dia. Dalam situasi apapun, dan berbuah ini. Satu kali saya melihat ada sebuah tembok, saudara-saudara, dinding dari parkiran gereja di tempat saya. Itu ada sebuah tanaman pohon ceri yang tumbuh di pohon, di tembok. Dan sampai walaupun tidak besar pohonnya itu, tapi sampai berbuah. Lalu saya dapat membayangkan, saudara-saudara, bagaimana dia memperjuangkan sampai dia bisa bertumbuh dan berbuah di dalam keadaan yang tidak memungkinkan itu. Saya dapat bayangkan di atas tembok mungkin ada tanah sedikit di sana. Sehingga pohon ceri itu bisa bertumbuh, bahkan bisa berbuah walaupun pohonnya tidak sebesar yang ditanam di tanah selayaknya. Tapi satu pemikiran saya, bagaimana perjuangan hebat dari pohon itu bisa bertumbuh di tengah-tengah keadaan yang sulit, bahkan bisa berbuah. Ini bukankah menggambarkan keadaan kita juga hari-hari ini? Dalam keadaan yang sulit, Sekolah Tinggi Alkitab Jember harus menjalankan semuanya secara virtual, secara online. Itu sebuah tantangan yang besar dalam dunia proses pembelajaran, dunia pendidikan itu. Tapi saya harapkan kita terus bertumbuh, bahkan berbuah, dan terus bisa menghasilkan buah yang tetap. Karena firman Allah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta dalam nama Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Allah ingin menghasilkan, saudara menghasilkan buah, dan buah itu tetap dinikmati. Sesama kita lebih dinikmati oleh Tuhan dari buah itu. Sehingga kita di sini harus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus.
Kalau tidak, sia-sialah kita mengiring Tuhan. Sia-sialah kita banyak belajar tentang Tuhan. Kalau kita tidak berakar, tidak bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus itu. Allah menghendaki buah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, berbuah. Jadi mana harus kubilang aku tidak tahu. Selagi kita masih hidup, Bapak Ibu, kita harus bekerja memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus dalam surat Filipi itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berbuah. Apalah artinya akar kuat, pohon rimbun, tapi tidak menghasilkan buah. Harus berbuah dan buah yang baik. Buah yang bisa dinikmati sekali lagi oleh sesama kita dan terlebih dinikmati Tuhan. Tuhan disenangkan dengan hidup kita. Tuhan berkenan akan hidup kita. Sehingga di sini, saudara-saudara kita semua, mari di tengah keadaan hari-hari ini pandemi yang belum selesai, sampai kapan juga tidak tahu, dalam situasi seperti ini, tetapi yang jelas, generasi di dalam Kristus harus tetap berakar, tumbuh, dan berbuah. Karena pentingnya berbuah. Enggak buah ditebang. Bahkan nabi-nabi palsu juga ditandai dengan buahnya. Kalau kita lihat di sini bagaimana terhadap nabi palsu penyesat itu, saya singgung penyesat, hati-hati karena penyesat tidak timbul dari orang bodoh. Penyesat timbul dari orang pintar. Sehingga kalau Bapak Ibu belajar juga hati-hati, jangan kepintaran akhirnya menyesatkan banyak orang. Waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah, saudaraku, penting sekali. Berbuah yang dapat dinikmati sekali lagi sesama kita, terlebih dinikmati Tuhan. Menjadi berakar, bertumbuh di dalam Kristus, itulah yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya serahkan kepada yang membawa acara. Mana Yuli? Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Dan kasih Kristus nanti Bapak Pendeta Jeffrey dengan bawa dalam doa.
Bos dibuka. Bos tolong buka dulu, Bos. Baik, mari kita berdoa, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, jika pagi hari ini kami masih menikmati firman Tuhan. Firman yang adalah kebenaran, firman-Mu yang menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami, terlebih kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali pagi hari ini untuk kami dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Di awal semester, di tahun ajaran yang baru ini, Sekolah Tinggi Alkitab Jember, kami hamba-hamba-Mu akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan memakai setiap kami, Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu melalui firman Tuhan yang selalu ada dan membekali kami. Kami percaya pagi ini kami diteguhkan dan kami dibawa untuk kami lebih lagi. Kami dapat terus mempersiapkan diri kami sebagai hamba-hamba-Mu. Biar benar-benar firman-Mu yang akan menuntun kami, firman-Mu yang akan menopang kami, firman-Mu yang akan menguatkan kami, untuk kami terus melangkah dan berjalan melayani Engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yakin Tuhan sudah urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, dan Kau terus memberkati hamba-Mu, juga Engkau memberkati kami semua yang telah menikmati firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Jeffrey. Apakah Yuli sudah bisa ngomong? Minta tolong untuk yang WL itu bisa di-unmute ya. Dikunci Pak, tolong dibuka Pak. Sudah saya buka tadi kok. Ayo tolong buka lagi Yul. Tadi tidak didengar. Ya, terima kasih. Cek. Ya, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan pengumuman. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dan pengumuman dari Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Kepada Bapak Dr. Sutikto MTH MPDK, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih buat kesempatan saya untuk menyampaikan sambutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Eklesia pertama, yang kedua para pimpinan, senat, dan semua staf yang hadir pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Sambutan saya yang pertama adalah kita memaksimalkan untuk semester ini yang akan kita mulai. Jadi saya harap kesiapan semua dosen, para staf, juga termasuk mahasiswa dengan proses pembelajaran juga perangkat yang ada. Karena ini sekali lagi, ini tantangan buat kita. Karena untuk mencapai hasil dari
proses pembelajaran memang tidak mudah dalam kondisi seperti ini. Tapi kita mau mengusahakan yang lebih baik dan maksimal. Dan saya harap untuk mahasiswa, sekali lagi juga selamat datang untuk mahasiswa yang baru masuk. Dan kita boleh bersama-sama bergabung di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Dan juga untuk mahasiswa semester ganjil, dan mohon untuk keseriusan di dalam pembelajaran, sekalipun sekali lagi dalam situasi yang sulit memang. Jaringan, perangkat yang ada, bahkan secara psikologis juga berpengaruh sekali. Karena ya tadi, kita berharap mungkin tahun depan atau semester depan sudah bisa onsite atau tatap muka atau tidak virtual lagi. Tapi itu harapan, saudara-saudara ya. Kita tidak tahu sampai kapan berlangsungnya aturan untuk kita masih online ini. Tetapi sekali lagi, harapan saya bagi semua dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa dan semua kita bisa memaksimalkan semua yang ada. Dan kita percaya ini kan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Pemberitaan Injil tidak akan pernah berhenti. Gereja tidak akan pernah berhenti. Ini kan bagian dari pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu tetap optimis, tetap percaya, tetap semangat bahwa kita bisa melalui semuanya dengan baik. Dan yang menjadi juga harapan saya, kita tetap menjaga mutu kita. Artinya semaksimal kita. Memang kita tidak sempurna dan belum sempurna. Tetapi harapan kita untuk mengusahakan yang lebih baik itu harus. Jadi saya harap kita bisa kompak, kita bisa terus menyemangati satu dengan yang lain, kita bisa berbuat yang terbaik bagi Tuhan lewat Sekolah Tinggi Alkitab semua. Juga saya lupa ada Pak Robi Marini, Pak Ketua Umum di Gereja Pantai Kosta di Papua. Selamat siang di sana ya. Dan memberkati. Dan itu yang menjadi sambutan saya hari ini. Sekali lagi, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap semangat untuk mengerjakan semuanya. Walaupun sulit, susah dengan keadaan yang ada, tetap kita memandang Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang membawa acara. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan pengumuman dari Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Alkitab Jember bidang akademik kepada Ibu Dr. Nelly SE, MPDK, disilakan. Oke, baik, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat siang bagi rekan-rekan yang ada di waktu Indonesia Timur. Puji Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan kalender akademik kita menyangkut perkuliahan di sepanjang semester ini. Saya berharap mahasiswa S1 sudah melakukan registrasi ya, maupun mahasiswa S2 ya, untuk mahasiswa lama ini dari tanggal 9 dan 10 Agustus. Kemudian besok, hari ini kita ibadah pembukaan, dan besok hari Selasa 17 Agustus itu ada reuni virtual 36 tahun STA Jember. Dan 18-19 Agustus itu adalah orientasi mahasiswa baru, kemudian tanggal 20 Agustus mahasiswa akan mengisi KRS dan juga konsultasi akademik kepada DPA-nya masing-masing, dan perkuliahan kita akan dimulai pada tanggal 23 Agustus atau Senin depan, dan nanti jadwalnya akan diinformasikan baik di grup dosen maupun juga di grup mahasiswa. Dan pada hari itu juga ada seminar
proposal skripsi, jadwalnya akan diinformasikan juga baik di grup dosen maupun di grup mahasiswa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan untuk info-info selanjutnya semua akan diinformasikan baik di grup dosen maupun di grup kemahasiswaan. Untuk mahasiswa semester penyusunan, karena sebelumnya saya adalah wakil 3, saya hanya menyampaikan bahwa ada beberapa dari saudara belum memasukkan nilai praktek atau nilai PKL. Silakan disampaikan ke Biro Kemahasiswaan sebab nilai-nilai saudara akan diakumulasikan untuk menjadi nilai akhir dari PKL saudara yang akan nanti masuk ke akademik. Itu yang menjadi peringatan atau himbauan kembali supaya diingat dan dilaksanakan bagi rekan-rekan mahasiswa penyusunan skripsi ya. Saya rasa itu saja dari saya dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan pengumuman dari Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Alkitab Jember bidang keuangan kepada Bapak Oral Oko MTH. Disilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Jember, para Wakil Ketua, Kaprodi, seluruh dosen yang ada, pembina Yayasan Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh melaksanakan ibadah pembukaan untuk semester ganjil tahun ini. Dan mengingat waktu, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini dengan batas yang sudah ditentukan bahwa registrasi itu tanggal 9 dan 10 Agustus, sampai saat ini baru 38 mahasiswa yang melaksanakan registrasi. Saya nggak tahu alasannya apa, jadi mohon kerjasamanya, ya. Mohon kerjasamanya, ini sudah tanggal 15, ya. Pantai Kosta banyak kemurahan, ya. Tapi ada aturan yang saya perlu ingatkan, bahwa bagi saudara yang tidak registrasi, saya tidak akan mengizinkan saudara mengisi KRS. Ya. Jadi, kalau saudara merasa bahwa, maaf saya belum punya uang. Kalau belum punya uang, saya mohon kerjasamanya. Ada orang tua saudara yang akan telepon saya, didampingi saudara. Sebab ada beberapa kasus orang tua sudah memberikan uang kepada mahasiswa, dibelikan pulsa, ya, dibelikan pulsa dan main TikTok. Ya, itu saya lihat mahasiswi sekarang lagi keren. Itu urusannya Pak Daud nanti itu ya, pembinaan ya. Kalau TikTok lagu rohani ada bagus. Ini Pak Ketua perlu tahu itu. Ya, lagu-lagunya sudah nggak karu-karuan itu. Itu bertumbuh dalam Kristus itu seperti itu atau tidak, saudara nilai sendiri. Ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu saudara perhatikan lagi bagi mahasiswa pasca sarjana. Jadi yang belum sama sekali melaksanakan registrasi pembayaran, mohon kerjasamanya dengan baik. Ya. Jadi tugas Ketua Pasca Sarjana menyampaikan perkuliahan, jadwal, dan sebagainya. Tapi tugas saya ya memberikan kesempatan, mengimbau kepada saudara. Dan kalau tidak membayar, ya dengan berat hati, kalau tidak kasih alasan sama sekali, akan dikeluarkan dari Zoom. Ya, jadi mohon kerjasamanya bagi yang berurusan dengan keuangan, ya. Pantai Kosta itu heran, penuh kemurahan. Saya juga kasih kemurahan, tapi mohon kerjasama ya. Mohon kerjasamanya supaya sekolah ini boleh berjalan dengan baik. Sebab dosen-dosen yang mengajar itu butuh makan, ya.
dosen-dosen yang mengajar itu punya anak, staf-staf itu butuh makan, ya. Jadi mohon kerjasamanya supaya saudara dapat menuntut hak saudara, tapi kewajiban saudara juga perlu diperhatikan. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dan pengumuman dari Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Alkitab Jember bidang kemahasiswaan kepada Dr. Daud Mano MTH. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, yang saya hormati pimpinan yayasan, Senat Sekolah Tinggi Alkitab Jember, kemudian para dosen, staf, dan seluruh mahasiswa S1, S2 yang saya kasihi. Syukur kepada Tuhan, tahun akademik ini kita sudah awali dengan pembukaan, namun ada hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau di waktu yang lalu saya sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik sepanjang 9 tahun, maka periode ini saya dipercayakan menjadi Wakil Ketua 3 yang berhadapan dengan atau berurusan dengan kemahasiswaan dan alumni. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa ini diserahkan kepada proses akademiknya, maka sekarang ini masih dalam tahap orientasi mahasiswa baru. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan daftar nama-nama mahasiswa baru terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan beberapa hal lagi ya tambahannya. Daftar mahasiswa baru Sekolah Tinggi Alkitab Jember, sebaiknya saya izin share screen dulu ya, supaya kita sama-sama lihat. Ya. Jadi ada Magister Teologi 7 orang, jurusan S1 Teologi 20 orang, dan Pendidikan Agama Kristen 8 orang. Jadi nama-namanya sebaiknya saya bacakan supaya kalau ada yang tidak terbaca di sini, saudara bisa interupsi atau dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, Otniel Karisma Yudhistira Kurniawan, Magister Teologi. Manuel Marto Pasau, Magister Teologi. Tonggo Nigulo, Magister Teologi. Peter Jackson Tomasoa, Magister Teologi. Dr. Gigi Maruli Togatorop, Magister Teologi. Virgo Pranata Sianturi, Magister Teologi. Asatinus Laya, Magister Teologi. Dedi Irawan Laya, Teologi. S1 Teologi maksudnya. Samuel Peter Sira, Teologi. Sili Liuh, Teologi. Yabes Nathanael Kolo, Teologi. Juliana Yakoba Bengen, Teologi. Daniel Antoh, Teologi. Gadrin Yosua Permenas Jarangga, Teologi. Antoneta Manobi, Teologi. Lince Aiboy, Teologi. Joni Ehot, Teologi. Samuel B. Mau, Teologi. Wasti Merani, Teologi. Penahas Risat Vele, Teologi. Silvanus Verimon, Teologi. Guntur Hairtok, Deda, Teologi. Enike Wahyuni Deda, Teologi. Jauvansa Septafibra Kaunang, Teologi. Yohan Waicang, Teologi. Devli Dianita Katiandago, Teologi. Yesaya Smith Larura, Teologi.
Ketsia A. Manufandu, Pendidikan Agama Kristen. Adimas Erastus P. Banunaik, Pendidikan Agama Kristen. Kori Mardiana Taek, Pendidikan Agama Kristen. Timotius Kristata, Pendidikan Agama Kristen. Rivena Angelin, Pendidikan Agama Kristen. Andre Marwan Palar, Pendidikan Agama Kristen. Ni Putu Indra Pramayanti, Pendidikan Agama Kristen. Dan Samuel Christian, Pendidikan Agama Kristen. Demikian nama-nama mahasiswa baru yang sudah mendaftar dan akan dilanjutkan dengan orientasi mahasiswa baru. Dan yang berikut saya perlu sampaikan di sini bahwa saya sebagai wakil ketiga adalah pembantu ketua dalam hal kemahasiswaan dan alumni. Sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di luar akademik nanti akan berurusan dengan saya, dan saya dibantu oleh Biro Akademik Saudara Pacel ya. Jadi kalau saudara ingin berkomunikasi dengan saya atau dengan Pacel, kami persilakan bila berhubungan dengan akademik. Nah, perhatian bagi mahasiswa lama yang belum mengikuti orientasi mahasiswa baru pada tahun yang lalu. Karena ini sebagai satu kewajiban, saudara wajib mengikuti orientasi mahasiswa tahun ini. Sebab orientasi mahasiswa baru adalah salah satu syarat untuk lulus. Ya, mengingat pembukaan orientasi mahasiswa baru ini tinggal 1 hari lagi. Jadi saudara, setelah acara ini, mahasiswa lama yang belum mengikuti orientasi pada tahun lalu, saudara segera menghubungi panitia ya, saudara Sandra, saudara hubungi, atau saudara Pacel boleh nanti bisa disampaikan. Yang berikut, mahasiswa yang berpindah domisili, artinya mahasiswa yang di tempat pelayanan dan lain-lain yang berpindah domisili dalam hal tempat praktek selama masa pandemi, harap memberitahu kemahasiswaan. Tolong segera menghubungi Biro Kemahasiswaan karena kehadiran saudara akan dipantau untuk kebaikan kita bersama-sama. Yang berikut, diharapkan agar mahasiswa memberi laporan kerja rutin kepada kemahasiswaan seperti yang tadi telah disampaikan oleh Wakil 1 ya. Karena seluruh kegiatan saudara dan nilai-nilai itu diliput dalam penilaian mahasiswa yang berkaitan dengan laporan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol kemahasiswaan kepada mahasiswa selama kuliah daring di masa pandemi. Jadi selain nilai-nilai itu, saudara, kegiatan-kegiatan saudara yang lain juga itu harus dilaporkan. Nanti bisa dipandu oleh Biro Kemahasiswaan. Yang berikut, terutama mahasiswa yang sedang melakukan penelitian skripsi, agar saudara ya, mempertimbangkan atau dipertimbangkan mengikuti seminar proposal. Ya, jika saudara tidak mengerjakan kewajiban saudara sebagai mahasiswa ya. Nah, ini saudara harus memberi laporan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan saudara, dan terutama saudara yang sedang semester akhir itu akan dipertimbangkan ya. Pengumuman dan informasi lain nanti akan disampaikan pada acara orientasi mahasiswa baru pada tanggal 19 dari bidang kemahasiswaan, khusus bagi mahasiswa baru yang belum paham tata tertib atau peraturan secara rinci yang berlaku di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Jadi hal-hal lain yang berkaitan dengan tata tertib kemahasiswaan
ada dalam buku kuning STA Jember dan akan dibagikan kepada mahasiswa, khususnya bagi yang belum memilikinya. Kalau mahasiswa lama sudah pasti memilikinya. Itu sebabnya saya berharap seluruh mahasiswa membaca, merenungkan bukan hanya Alkitab ya, baca dan renungkan juga buku kuning atau buku tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Saya kira itu saja pengumuman dari saya. Selamat bergabung mahasiswa baru dengan Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Izin pimpinan, ada pengumuman yang tertinggal. Diumumkan bahwa mahasiswa S2 akan diadakan orientasi mahasiswa baru pada hari Sabtu, tanggal 21 jam 9 sampai jam 11. Tuhan memberkati pimpinan. Ya, betul. Makasih Pak Cel. Terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Jember, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan kata-kata sambutan dan pengumuman. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan terima kasih Yesus, dan setelah itu dengan kasih Kristus Bapak Dr. Jeffrey Sumampo MTH akan menutup kita dalam doa. Kita akan pujian ini, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya baik, Tuhan sudah dibuka suaranya. Terima kasih. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, semua jemaat yang berbahagia, kita akan mengakhiri persekutuan kita, acara pembukaan kita, ibadah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Guru kami yang agung, Bapa yang maha baik, Bapa Tuhan kami, sehingga kami bisa ada pada saat pagi hari ini atau siang, bahkan menjelang Tuhan Yesus sore mungkin, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau pada saat ini Tuhan, walaupun kami dibatasi dengan jarak, kami dibatasi dengan waktu juga, kami tidak bisa bertemu secara tatap muka fisik, kami hanya bertemu secara tatap muka virtual Tuhan. Namun kami bersyukur kepadamu pada saat ini, kami bisa bersama-sama terkoneksi satu sama lain, lewat jaringan yang tersedia, kami bisa memuji, memuliakan Engkau, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami bisa merasakan, oh haleluya, lawatan firman-Mu datang kepada kami, begitu indah, begitu menguatkan kami, begitu memotivasi kami, menginspirasi, agar kami mau terus untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah, agar hidup kami benar-benar bisa terus mengalami dinamika yang progresif Tuhan, ke arah Engkau, lewat
kami sama-sama dipersatukan dalam kampus ini Tuhan. Lewat kami dididik, dibina, diajar. Lewat kami, oh haleluya, belajar kebenaran firman-Mu. Kami bisa bertumbuh bersama-sama. Oh haleluya, kami percaya bukan secara kebetulan kami tergabung dalam kampus Sekolah Tinggi Alkitab Jember pada saat ini Tuhan, dan untuk beberapa tahun ke depan. Kami percaya semuanya adalah rencana dan rancangan Tuhan yang kekal, yang abadi, yang mulia dalam hidup kami, supaya hidup kami benar-benar bisa berguna, bermanfaat ya Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami, menyertai kami sepanjang tahun-tahun perjalanan hidup kami di tengah-tengah kampus Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Kami percaya Tuhan, kalau pada tahun-tahun ini Tuhan kami belum bisa bertemu tatap muka secara fisik, hanya secara oh haleluya daring kami melakukannya, tapi kami percaya di tahun-tahun yang akan datang Engkau akan memulihkan negeri kami, Engkau akan membawa kami semua bisa kembali untuk bertatap muka secara fisik Tuhan. Kami bisa saling berjumpa satu sama lain di kampus yang kami cintai, Sekolah Tinggi Alkitab Jember. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami serahkan semua proses perkuliahan kami Tuhan untuk tahun ajaran 2021-2022 dimulai dari hari ini Tuhan. Kami memulai acara kebaktian pembukaan perkuliahan kami, kemudian kami akan memasuki orientasi selama beberapa hari ke depan, sampai pada akhirnya pada minggu depan kami akan memulai perkuliahan secara efektif ya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan semua proses ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi kami, kami percaya Engkau menyertai kami percaya Engkau menolong kami percaya Engkau mengurapi kami, dan Engkau memberkati apa yang kami lakukan. Kami percaya Engkau berkenan dengan semua proses yang kami persiapkan ini Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus, biarlah Engkau campur tangan Tuhan, Engkau bela dan Engkau memberkati. Kami berdoa dimulai dari pimpinan yayasan kami yang menaungi, yang mengayomi sekolah ini Tuhan, Yayasan Eklesia Jember. Engkau tolong Tuhan pimpinan yayasan, semua yang terlibat sebagai pengurus di dalamnya, supaya benar-benar mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Kita bisa benar-benar Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau memberkati, sehingga apa yang menjadi kebutuhan keperluan Tuhan Yesus dalam pengembangan sekolah Tuhan melalui yayasan bisa dikerjakan, bisa dilakukan oleh pihak yayasan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan oh haleluya, betul-betul dilakukannya untuk Engkau Tuhan Yesus semata-mata. Demikian pula juga Tuhan Yesus, setiap keluarga dalam yayasan Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus semua pengurus yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demikian juga gereja eklesia, GPD eklesia yang juga menjadi mitra Tuhan Yesus dari yayasan Tuhan. Engkau menolong Tuhan Yesus gereja supaya bisa benar-benar oh haleluya menjadi saluran berkat Tuhan Yesus dalam semua kebutuhan keperluan dalam pengelolaan yayasan dengan sebaik-baiknya. Berkati GPD Eklesia Tuhan dari kepala serta seluruh jemaat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk oh haleluya Sekolah Tinggi Alkitab Jember, untuk senat, untuk pimpinan Tuhan, untuk semua staf dan dosen, bahkan seluruh mahasiswa Tuhan Yesus. Oh dari pimpinan, dari oh ketua kami haleluya, dan jajaran wakil ketua 1, 2, 3, dan juga haleluya semua unsur pimpinan yang lain, baik dari Kaprodi, dari LPMI, dan dari semua yang ada Tuhan Yesus yang terlibat di dalam kepengurusan manajemen sekolah Tuhan, sampai kepada perpustakaan. Engkau tolong semua Tuhan Yesus haleluya yang terlibat di dalamnya, juga semua dosen yang mengampu, dosen-dosen yang bertanggung jawab dalam mengajar dan mendidik mahasiswa Tuhan, baik yang di S1 maupun di S2, dan semua staf dosen yang membantu Tuhan Yesus. Oh haleluya, bagian-bagian atau bidang yang membantu Tuhan Yesus. Semua sivitas akademika yang terlibat dalam proses oh haleluya pendidikan pengajaran, dalam proses Tridharma perguruan tinggi, dalam penelitian juga, dalam pelayanan kepada masyarakat, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan semua mahasiswa oh yang baik dalam mahasiswa yang ada tergabung dalam prodi oh haleluya S1 teologi, S1 pendidikan agama Kristen, dan S2 magister teologi, semua Tuhan Yesus, baik yang ada di Pulau Jawa dan yang ada di luar Pulau Jawa, semua Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap mahasiswa yang sudah tergabung, bahkan yang baru bergabung di hari ini sudah dinyatakan resmi diterima sebagai mahasiswa, Engkau menolong semua kami Tuhan, supaya mahasiswa bisa memulai perkuliahan mereka dan bisa mengakhiri sampai meraih gelar kesarjanaan mereka Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami semua untuk bisa menaati semua peraturan yang ada, yang ditetapkan oleh pihak kampus Tuhan, baik peraturan dalam perkuliahan, baik peraturan juga oh haleluya
dalam hal keuangan, administrasi dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan, Engkau bilang Engkau memberkati semua kami Tuhan Yesus, semua kami yang tergabung keluarga besar. Oh haleluya, Sekolah 3 Alkitab Jember, dari pemimpin yayasan, dari pemimpin haleluya kampus ya, haleluya senat dan semua staf dosen sampai kepada semua sekretariat akademika mahasiswa semuanya, Engkau memberkati bahkan pihak gereja sebagai mitra kami Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa bangsa dan negara kami. Engkau tolong Tuhan Yesus, haleluya. Oh pemerintah negara kami dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke pelosok pedalaman, khususnya dalam menghadapi wabah pandemi global ini Tuhan, corona. Engkau tolong supaya ada hikmat kebijaksanaan untuk melewati semua dengan segala baik Tuhan Yesus, dan terutama juga Tuhan Yesus dalam hal keuangan bangsa negara kami dan semua warga masyarakatnya yang terdampak daripada pandemi ini, supaya semuanya bisa melewati dengan segala baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya dengan hikmat Tuhan kami bisa melewati wabah ini, sehingga pada tahun-tahun depan kami kembali bisa bertemu tatap muka secara fisik Tuhan Yesus. Oh haleluya, seperti yang kami harapkan semua. Terpuji-pujilah nama Bapa Surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, inilah syukur kami, inilah ibadah kami, kebaktian yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini, siang atau bahkan menjelang sore ini. Kami percaya Engkau akan menyertai dan menuntun dan menolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati semua kami, melawat semua kami, tidak satu pun yang Kau lewatkan begitu saja. Dan yang semua yang sudah melayani, dari yang memimpin ibadah sampai yang menyampaikan firman-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami sudah hadir, kami terima kuasa ibadah, kami terima kuasa urapan, kami terima kuasa firman-Mu Tuhan Yesus, kami terima berkat yang melimpah dari surga. Segala puji syukur kami bagi nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami, pergumulan kami, dan doa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab semua doa kami. Yang kami naikkan semua ini di dalam nama, oh haleluya, Sang Firman yang hidup, Tuhan Juru Selamat Pencipta kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua kita yang sama-sama saat ini dalam ibadah, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita dengarkan dan terimalah firman berkat Tuhan datang kepadamu, dan Kau aminkan demikian datang kepadamu semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia keselamatan. Oh haleluya, dari Allah Bapa di surga, pembelaan, penyertaan, tuntunan, bimbingan dari Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Putranya, dan pemeteraian, penghiburan, pengurapan, berkat yang melimpah, serta perlindungan oleh Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang dan sampai kita bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal buat selama-lamanya. Marilah Engkau terima semua berkat Tuhan ini, dan jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Jadilah agen perubahan bagi dunia ini. Jadilah duta besar kerajaan surga bagi dunia ini. Sebab keluarga negaraanmu yang sejati, yang abadi adalah Engkau pangeran dan putri pewaris kerajaan surga. Dan biarlah oleh kehidupanmu sehari-hari di kampus maupun di mana saja, Engkau menyatakan kemuliaan Tuhan, Engkau menyatakan keagungan Tuhan, Engkau menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah lingkunganmu, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupanmu dan karyamu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima firman berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dimohon untuk tidak keluar dari Zoom ini terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Oke, Bapak Ibu semua, selamat siang. Diharapkan menghidupkan kamera semua. Ini ada 5 slide, jadi mohon sabar terlebih dahulu.